Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aco Bule. Perjalanan ini sebetulnya menarik ya. Gua ke Sape udah berapa kali, tapi kali ini gua bisa mendatangi 2 jambore, satu ujung kilometer 0 Sape, sama ada satu ulang tahun klub juga. Gimana keseruannya? Ini dia ceritanya. Kita sempat putar-putar. Terima kasih teman-teman Lombok udah nemenin kita. Senang-senang lah kita hari itu di Lombok. Di Lombok ini kita nggak terlalu lama, cuma mungkin 3 hari 4 hari kali ya. Habis itu kita baru menuju ke Bali untuk datang ke Jambore Indonesia Maxxoners. Malam di Mataram, Lombok sunyi tapi penuh tekad. Kapal feri menunggu di pelabuhan, mesin berdetak berat siap membawa perjalanan panjang ke Bali. Gelap laut menyambut dengan dingin, ombak menghantam lambung kapal tanpa kompromi, mengingatkan bahwa setiap perjalanan punya ujian sendiri. Di geladak, angin asin memukul wajah, mata dipaksa waspada, napas menyesuaikan ritme laut. Sejarah jalur pelayaran Nusantara terasa di setiap gelombang, jejak pedagang, pelaut, dan keberanian manusia bertemu di sini. Lampu daratan Bali mulai muncul di Cakrawala, bukan sekadar tujuan, tapi penghargaan bagi mereka yang menempuh jarak, menghormati laut, dan menaklukkan malam. Ini bukan sekadar penyeberangan. Ini tentang keberanian, kesabaran, dan tekad. Dari Mataram menuju Denpasar, di tengah malam, bersama gelombang dan angin. Datang di Pulau Bali, masih ngantri. Mendarat di Padang Bay tengah malam. Gelapnya pelabuhan hanya diterangi lampu samar, ombak berbisik pelan ke pantai. Jalan ke Kuta terbentang sepi, aspal menuntun roda sambil memotong angin malam. Bali terasa berbeda, keras, hidup. Setiap tikungan mengingatkan bahwa perjalanan bukan sekadar jarak, tapi pengalaman yang menegaskan keberanian. Di Bali sendiri kita stay di Kuta waktu itu karena acaranya kan di Bali Barat ya, Singaraja. Kuta, Bali, kota yang tidak lembut tapi hidup, tempat alam dan budaya bertemu dengan keras namun jujur. Pantai membentang, ombak menantang peselancar, matahari terbenam menorehkan warna yang tak bisa dibohongi. Di balik hiruk, budaya tetap terlihat, upacara, tarian, dan ritual yang dijaga dengan disiplin. Penduduknya ramah, tapi bukan senyum palsu. Mereka terbuka, tegas, dan tulus. Setiap sapaan, setiap arah jalan mengajarkan satu hal, menghargai pengunjung sama seperti menghargai diri sendiri. Kuta bukan sekadar tujuan wisata, ini tentang berdiri di antara keramaian, merasakan alam, budaya, dan keramahan manusia yang tetap jujur di tengah hiruk. Di Jalan Diponegoro, Denpasar, warung Ibu Zaena berdiri sejak 92, menjaga tradisi kuliner Bali. Nasi campur di sini tegas dan komplit. Sate pedas manis, rendang hati, sisit khas Bali, disandingkan mie goreng dan sambal, menjadi sajian halal yang mengenyangkan dan bisa dinikmati siapa saja. Di warung Zaena, setiap piring bukan sekadar makan, tapi pengalaman rasa Bali yang nyata dan kuat. Di Ubud, Gianyar, berdiri legenda kuliner Bali, nasi ayam kedewatan Ibu Mangku. Sejak tahun 63, Sang Ayu Putuwija atau Ibu Mangku memulai perjalanan dari desa Kedewatan, menjual nasi campur dengan lauk sederhana, telur pindang. Jadi di zaman gue tinggal di Bali itu gue sering makan di sini. Anak-anak kecil-kecil, tempatnya masih biasa waktu itu. Sekarang udah keren tempatnya. Tahun demi tahun, rasa dan reputasinya tumbuh. Pada 1998, Ibu Mangku mendapatkan tempat di persimpangan Jalan Kedewatan, menjadi saksi perjalanan kuliner selama 14 tahun, dari piring sederhana hingga sajian nasi campur Bali lengkap yang menggugah selera. Kini, nasi ayam kedewatan Ibu Mangku memiliki banyak cabang, memudahkan siapa saja untuk menikmati rasa otentik Bali, komplit, berani, dan penuh karakter. Di sini, setiap suapan bukan sekadar makan, tapi merasakan sejarah, budaya, dan dedikasi yang tertuang di setiap piring.
Danu. Kintamani, Bali, tempat di mana alam berbicara tanpa kompromi. Suhu 18 derajat menampar kesadaran, membuat setiap hirupan kopi hangat terasa lebih berat dan nyata. Di depan mata, panorama Danau Batur membentang, biru seperti bulan sabit, dikelilingi Gunung Batur dengan hamparan bebatuan hitam yang tegas dan tak tergoyahkan. Deretan pegunungan di sekitarnya menjadi saksi bisu, menjaga budaya dan keramahan penduduk lokal yang menyambut pengunjung dengan tegas, tulus, dan jujur. Di sini, setiap langkah, setiap tegukan kopi mengajarkan bahwa Bali bukan skenasi, tapi pengalaman alam, budaya, dan sejarah yang mampu membius mata dan menegaskan keberanian mereka yang hadir di tengahnya. Wah, tuh kelihatan danaunya. Ketutupan. Ini kelihatan semua tuh. Gunungnya, danau, dan gunung lagi. Kintamani. Selamat jalan, terima kasih. Oke, bismillah. He's a smooth operator. Smooth operator. Nah, di sini gue sama Ismet pisah nih. Ismet mesti segera kembali ke Jakarta karena dia ada acara keluarga. Jadi gue main sama anak-anak IMO, sama JMO terutama ya. Selamat pagi, kita masih ada di Kuta. Sebentar lagi kita menuju ke Singaraja, menuju ke Jambore. Sudah. Mereka sudah tiba dengan berbagai moda, ada yang full riding, ada yang terbang, ada yang gendong, macam-macam lah. Jadi kita kumpul di Kuta. Jakarta Max Owners tiba di Bali dengan tekad dan energi yang sama kuatnya dengan mesin motor mereka. Tujuan mereka jelas, hadir di Munas sekaligus Jambore Nasional ke-6 Indonesia Max Owners, serta merayakan 1 dekade perjalanan komunitas yang penuh dedikasi. Tanggal 8 November 2025, Krishna Fantastic Land, Singaraja, Buleleng, menjadi saksi pertemuan para penggemar Motormatic Premium dari seluruh Nusantara. Suasana tegas dan penuh persaudaraan terasa di setiap sudut, dari suara deru mesin yang diparkir rapi hingga percakapan ringan antar anggota yang saling menghormati pengalaman satu sama lain. Jakarta Max Owners, meski hasil pencarian tak secara eksplisit mencatat partisipasi mereka, tetap membawa semangat mereka sendiri, menghidupkan budaya komunitas yang keras, disiplin, namun hangat. Dengan Maxi Fest Celebration, menegaskan bahwa persaudaraan ini bukan soal jumlah motor, tapi loyalitas, dedikasi, dan keberanian untuk terus bergerak. Di Jambore Nasional of East ini, Bali bukan sekadar destinasi. Ini medan untuk menunjukkan kekompakan, berbagi pengalaman, dan menghormati sejarah perjalanan komunitas. Dari Jakarta hingga Singaraja, rombongan menembus jalan panjang menghadapi panas dan hujan, menunjukkan bahwa loyalitas pada komunitas sekuat tekad menaklukkan jalan, dan persaudaraan sekuat mesin yang mereka kendarai. Di akhir hari, Munas dan Jambore bukan sekadar pertemuan. Ini perayaan perjalanan, kerja keras, dan keberanian komunitas yang telah bertahan 1 dekade. Dari Jakarta ke Bali, dari mesin ke jiwa, satu semangat yang tak tergoyahkan. Selamat siang, kita ada di Hotel Grand Tulip ya, sama anak-anak nih. Itu motor-motor di belakang baru turun. Ada Cikal, nah, terus nih ada anak-anak juga pada kumpul nih. Besok planningnya mereka mau around Denpasar dulu. Terus kemudian kita Munas, dan mereka lanjut besoknya nyusul di acara Jamborenya. Semoga aman semua. Bismillah. Terus kemudian gue duluan ke mana, ke Singaraja, karena gue pengurus mesti standby duluan tuh. Perjalanan dari Denpasar menuju Bedugul dimulai. Aspal menanjak, udara berubah dingin, meninggalkan panas kota menuju ketinggian. Di sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut, Bedugul menyambut dengan napas pegunungan. Kabut tipis, hutan asri, dan danau beratan yang tenang menyimpan sejarah dan spiritualitas Bali. Budaya hidup berdampingan dengan alam, pura, kebun, dan ladang menjadi bagian dari keseharian, dijaga oleh masyarakat yang ramah, tenang, dan menghormati tamu.
Kebun Raya Bedugul berdiri sebagai warisan, pengingat bahwa alam dan manusia harus berjalan seimbang. Bedugul bukan sekadar tujuan wisata. Ini tempat menurunkan ego, mengatur napas, dan menghargai Bali dalam wujud yang sejuk, kuat, dan berakar. Gitu. Danau Bedugul. Assalamualaikum. Nice. Danau Bedugul, Bali. Udara dingin memotong napas, air danau tenang seperti penjaga waktu. Pura berdiri di tepiannya, menyimpan sejarah dan spiritualitas yang dijaga turun-temurun. Alam, budaya, dan keramahan penduduk menyatu tanpa dibuat-buat. Bedugul bukan sekadar persinggahan. Ini tempat menenangkan langkah, menghormati alam, dan merasakan Bali yang kuat dan berakar. Perjalanan dimulai dari Danau Bedugul. Udara dingin masih menggigit, kabut menggantung rendah di atas air danau. Tempat ini tenang, sakral, menyimpan sejarah dan spiritualitas Bali yang dijaga dengan disiplin dan hormat. Roda mulai bergerak menuruni jalur Git-Git. Aspal menyempit, berkelok, memaksa fokus dan kesadaran penuh. Di kiri dan kanan, hutan tropis berdiri rapat. Air terjun tersembunyi jatuh tanpa suara berlebihan, menunjukkan kekuatan alam yang tak perlu pamer. Git-Git bukan sekadar jalur penghubung. Ini jalur lama, saksi pergerakan manusia, hasil bumi, dan cerita dari pegunungan menuju pesisir utara Bali. Desa-desa dilalui dengan ritme sendiri. Warga menyapa singkat, senyum sederhana, keramahan yang lahir dari kebiasaan, bukan kewajiban. Budaya hidup dalam keseharian, pura kecil, sesajen di pinggir jalan, dan keseimbangan yang terus dijaga. Semakin turun, udara berubah hangat, laut mulai terasa, dan Singaraja akhirnya terbuka di depan mata. Kota tua di utara Bali, bekas pusat pemerintahan dan pelabuhan penting, menyimpan jejak sejarah kolonial dan identitas Bali yang berbeda, lebih tenang, lebih lugas, lebih jujur. Perjalanan dari Bedugul ke Singaraja bukan sekadar perpindahan tempat. Ini transisi alam, budaya, dan sejarah. Dari dingin pegunungan ke hangat pesisir, dari sunyi ke kehidupan, membuktikan bahwa Bali paling kuat saat dilalui perlahan, dengan rasa hormat dan kesadaran penuh. Smooth operator. Smooth operator. Sampai di sini dulu perjalanan kita kali ini. Nantikan di episode selanjutnya kita menuju ke Jambore Imo di Bali. Selalu ingat pesan gue, utamakan selamat dalam berkendara, hormati pengendara lain, dan kalau naik motor tetap di bawah. Stay safe and keep rock and roll guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.